Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para guru-guru yang senantiasa mendedikasikan setiap waktunya dan langkahnya hanya untuk membimbing kita tambah dekat dengan Allah dan Rasul. Begitu banyak ada di hadapan kita adalah Habib Muhammad Al-Attas sebagai ketua umum daripada Front Persaudaraan Islam. Ada Ustadz Irfan, ini Masya Allah kawan lama. Ada Habib Ali Al-Attas, ada Ustadz kembar yang susah dibedakan, ada Ustadz Alwi dan Ustadz Adi. Ada guru-guru kita yang lain yang minta maaf, mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu demi satu, namun harapannya mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus doa terindah untuk guru kita bersama Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dengan sebaik-baik penjagaan, sebagaimana Allah menjaga para kekasih-kekasihnya, dan Allah istiqamahkan beliau, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala mengistiqamahkan kita bersama beliau di dalam perjuangan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Datangnya saya kemari ini sebetulnya bukan untuk berbicara, tapi untuk mengambil fawaid, athar wal barakah minhum, dari mereka-mereka guru-guru kita. Namun imtithalul amr khairu min asal adab wal akhlak, mematuhi perintah dari guru-guru termasuk sebaik-baik akhlak, yang mana kita ketahui bersama sesungguhnya seseorang itu dinilai bukan dari kepintarannya, bukan dinilai dari surahnya, ketampanannya atau kecantikannya, bukan, tetapi mereka dinilai daripada ketakwaannya, yang ketakwaan itu akan melahirkan satu permata indah, yaitu akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling pintar, ilmunya luas. Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Rasulullah itu melebihi daripada semua makhluk yang lain. Tetapi adapun demikian, tetap Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran dari segi akhlaknya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wa innaka la'ala khuluqin, dan masih banyak lagi. Dan juga tadi Ustadz kembar terlalu berlebihan, ya. Saya ini orang suul adab, saya ini orang banyak dosa, banyak salah, tapi mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim sedikit ya ikhwan rahimakumullah, yang paling penting di dalam mengaji yaitu mencatat. Makanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidun, qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Ilmu itu seperti buruan, kita ini orang kelaparan, ilmu itu seperti buruan, dan juga ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Sehingga dikiaskan ilmu itu sebagai buruan yang kita wajib untuk mendapatkannya. Ikat buruan itu jangan sampai hilang dengan tulisan, sehingga tulisan adalah pengikat buruan yang sedang kita butuhkan. Jadi sayang kalau jauh-jauh hadir, kita luangin waktu, kita dari jauh, kalau kita hadir nggak pulang, nggak bawa faedah, tuh sayang. Tapi luar biasa di sini kita dituntun bareng-bareng, kita udah menulis ilmu-ilmu itu. Kita ajarin, ini tangan yang nanti bakal bersaksi di hadapan Allah. Tangan ini dipergunakan di masa hidup untuk mencatat ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telinga Allah ta'ala ciptakan dan diberikan kepada kita, kita pergunakan untuk mendengarkan nasihat, sehingga mudah-mudahan jawarih kita, anggota tubuh kita semuanya mendapatkan daripada apa? Memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan rahimakumullah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, saya ingin mengutip daripada wasiatnya Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan wasiatnya Nabi, saya pengen tanya, ini kira-kira wasiat itu diberikan kepada orang yang jauh apa orang yang dekat? Hah? Wasiat nih, wasiat
ya, warisan wasiat diberikan kepada orang yang jauh apa orang yang dekat? Yang dapat wasiat itu tetangga apa orang rumah? Orang rumah. Nah kalau kita pengen jadi orang dekatnya Nabi, kita pengen jadi keluarganya Nabi, maka jalankan wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali sebagai perantara, dan kita akhirnya mendapatkan wasiat tersebut. Lihat Rasul SAW menyatakan di dalam salah satu wasiatnya, beliau mengatakan tamanna Jibril ayyakuna bani Adam lisab'i khisal. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia hanya untuk bisa melakukan 7 hal. Kita pelan-pelan gak apa-apa, kita kasih waktu buat yang nyatet. Kenapa fawaid? Ya. Malaikat Jibril rela menanggalkan pangkatnya sebagai Sayyidul Malaika, rajanya malaikat. Ini gak tanggung-tanggung nih. Rajanya malaikat rela beliau tanggalkan hanya untuk menjadi manusia supaya bisa melakukan 7 hal. Artinya apa? 7 hal ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa, yang rugi kalau kita tinggalin ini 7 hal. Yang pertama yaitu salawatul khamsa ma'al imam. Malaikat Jibril pengen jadi manusia supaya untuk bisa apa? Sholat 5 waktu bersama imam. Maknanya berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kita bicara sholat, ya Allah, udah banyak daripada hadisnya Rasulullah SAW yang bakal dipertanyakan Allah Ta'ala nanti yaumul qiyamah apa? Sholat. Yang Allah Ta'ala bakal hisab di antara kita yang pertama kali apa? Sholat. Kemudian juga sholat ini sebagai landasan, pondasi buat kita. As-sholatu imaduddin, sholat itu landasan agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang ngerjain sholat maka dia perkokoh agamanya. Makanya orang yang sholatnya rajin gak gampang buat di murtadin, gak gampang untuk disesatin, karena dia punya pondasi yang kuat. Waman tarakaha faqad hadamaddin, siapa orang yang ninggalin sholat sungguh mereka menghancurkan agamanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril pengen menjadi manusia hanya untuk bisa apa? Wa mujalasatil ulama, untuk bisa kumpul sama ulama, buat bisa ngaji, buat bisa cari ilmu, buat supaya apa? Supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Ibadah seseorang gak akan Allah Ta'ala terima tanpa landasan ilmu. Makanya Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpa dilandasi ilmu maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Itu yakin. Kenapa? Karena orang kalau nggak punya ilmu dia ibadah, berpotensi dia akan membatalkan ibadahnya. Contoh, bukti otentik kita sering dapetin. Berapa banyak orang yang kita lihat sholat dia pakai kaos, pakai celana, pas nungging celengannya kelihatan, auratnya kebuka, bener apa enggak? Nah sekarang dalam ilmu fikih, orang sholat buka aurat, auratnya ini terbuka tanpa disengaja, itu ada 2 kondisi. Pertama, bisa nggak batal dengan catatan apa? Dia langsung tutup. Tapi yang kita lihat dan kita saksikan ditutup nggak sama dia, sehingga dalam syariat mengatakan sholat dia batal. Nah kenapa bisa demikian? Minimnya ilmu sehingga dia nggak paham. Sekarang itu sholat batal, pertanyaannya dia godok nggak? Dia iadah nggak? Dia ulangin nggak? Kagak. Nah ini yang dikhawatirkan. Belum lagi contoh yang kedua yang saya alami. Ini dikasih waktu berapa banyak? Jangan ya marhaba, bisa sebulan di sini nih, main marhaba aja. Ya khair, secukupnya ya. Minta maaf kalau kepanjangan. Al-muhim mudah-mudahan kita bawa ilmu manfaat. Aneh dulu waktu mondok jalan-jalan sama temen aneh orang Jember, ya. Jalan-jalan sama teman aneh yang orang Jember. Kita jalan nih, Jembernya Jember ujung nih, di gunung. Nih Masya Allah ya, Jember di gunung, isinya orang-orang Madura semua mayoritas. Kita naik ke sono, kemudian sampai di tengah jalan kita istirahat dulu. Kita naik ojek, kendaraan susah. Jadi ojek juga nggak sampai ke tujuan, tengah-tengah. Kemudian orang Madura itu punya tradisi. Mereka kalau bangun rumah dia bangun musolah depan rumahnya, musolah pribadi. Jadi ini rumah ada musolah, rumah ada musolah. Musolah itu dia tujuannya buat nerima tamu dan buat orang-orang musafir istirahat. Nah subhanallah, ternyata saya tanya-tanya di kampung itu, satu kampung mau rumahnya orang nggak punya ataupun rumahnya orang yang punya, rumahnya orang kaya nggak punya kamar mandi.
Tapi mereka punya kolam renang, tuh hebatnya di sono. Depan rumah kali, airnya jernih. Jadi kamar mandi nggak ada, tiap hari mereka berenang. Aktivitas yang menggunakan air ada di sungai. Maka kemudian kita lagi istirahat, ini baru-baru mondok waktu itu. Ketika kita masih istirahat, kita dapetin yang punya rumah, kita izin, ternyata orangnya sekitar 60 tahun lah, udah tua. 60 tahun kita minta izin, dibolehin. Ya akhir kita duduk-duduk, kita ngelihat nih orang tua nih turun ke sungai. Nih modelnya mau snorkeling nih, modelnya di sungai nih, dia pengen nyelam kali. Sungai, dia mandi. Setelah mandi dibuka bajunya di pinggir, kemudian agak turun, dia turun ke bawah, dia berenang. Setelah berenang dia naik. Nah ketika dia naik, waktu turun kan rudal Rusia nggak kelihatan tuh. Pas naik kelihatan, ditutupin sama tangannya. Tutup, naik ke atas, dibalik badan, dipakai pakaian, masuk musola yang kita tempatin, dia sholat. Kita ngelihat mata, bahwasannya apa yang dia lakuin di situ? Kesalahannya apa? Dia udah wudu, dia pegang, maaf, kemaluannya dia, dan megangnya pakai butunul asabi atau pakai kaf, pakai telapak tangan. Dan dalam ilmu fikih, kalau memegang kemaluan sengaja, nggak sengaja, catet nih, sengaja, nggak sengaja, punya sendiri atau punya orang. Ya, mesti diterangin tuh. Kadang-kadang wah punya sendiri batal, punya orang kagak kali ya, begitu kadang-kadang orang sekarang. Ya Allah, awamnya kelewatan. Iya, Masya Allah, punya sendiri tapi punya orang jangan traveling nih ya, paham ya? Punya orang begini maknanya, ada orang tua punya wudhu, sekarang nyebokin anaknya yang masih kecil, batal wudhu nggak kalau megang kemal? Paham ya? Punya orang yang itu nih, jangan lu pikir kemana-mana. Sudah, kemudian selesai, dia pegang itu dan batal, paham ya? Dia sholat. Setelah sholat, teman saya nih ya, dia nyeletukin deh, dikasih tahu, Pak maaf sholatnya batal. Lo kok bisa? Iya bapak belum punya wudhu. Udah kok di bawah, kata dia nih orang tua. Udah di bawah. Iya udah, cuman pas naik kan megang kemaluan, hukumnya batal. Ini orang tua nggak terima. Emang kadang-kadang orang tua kalau udah kolot begitu ya, dikasih tahu kagak mau, apalagi yang ngasih tahu bocah lagi. Iya, Masya Allah, pasukan labubu yang ngasih tahu masih bocah-bocah, pasukan labubu masih cerek-cerek. Akhirnya apa? Ini orang tua bilang, anak kecil jangan sok tahu, digituin kita. Aneh nggak ikut-ikut komplain, aneh ngeliat aja, nonton ini lucu aja, ya lucu ngeliat anak kecil sama orang tua lagi bertengkar, lucu aja nih. Anak kecil jangan sok tahu. Nih kita yang begini nih. Akhirnya ada kata-kata yang membuat apa ya? Agak ngelek sesaat anak-anak tuh. Dia ngomong gini, di bawah sholat boleh, masa dipegang nggak boleh? Tar dulu, tuh butuh dipikir tuh. Di bawah sholat boleh, bener. Dipegang kok nggak boleh? Nah itu belum ada jawabannya tuh. Nah ini yang agak waduh, basul masail lagi jatuhnya nih. Di bawah sholat boleh, betul. Dipegang kok nggak boleh? Nah itu udah. Kemudian akhirnya bilang tetap nggak boleh. Bertengkar nih, yang satu awam, yang satu anak bocah. Bertengkar, udah nggak ada ini. Nah itu tadi islah bainal itsnain, Nabi paling suka, dan itu termasuk salah satu yang malaikat Jibril pengen lakuin apa? Damaikan dua orang yang berselisih. Ini kita punya, kadang-kadang kita punya kebiasaan bukan mendamaikan dua orang yang berselisih, enggak, kita menselisihkan orang yang damai. Itu kebanyakan gitu. Kita ngadu domba orang aja kerjaan kita. Paham ya? Udah, akhirnya Nabi bilang, udah jangan berantem. Ya, jangan berantem. Bapak bener, nih teman-teman saya bener, udah selesai. Akhirnya teman-teman Ani bilang, waduh mulai sesat nih. Saya dibilang sesat. Ini namanya ilmu akal-akalan. Yang penting tujuannya, maksudnya sampai. Kok bisa ente bilang bener? Yi, kita dipanggil Yi, masih kecil. Kemudian nih orang tua bilang apa? Nah ini baru pinter tuh. Saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Ketika orang bodoh didukung kebodohannya, maka kamu akan dipuji oleh si bodoh. Paham? Ketika orang bodoh didukung kebodohannya, maka kamu akan dipuji oleh si bodoh. Nah tinggal ente tafsirin masing-masing. Baik, dibilang, nah ini baru pinter nih, terangin. Aneh terangin deh. Dibilang gini, yang namanya hukum itu ada ikhtilaf. Ini deh orang-orang yang mondok paham, yang namanya hukum pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang bolehin, ada yang enggak bolehin. Paham? Nah ini namanya hukum akal-akalan kita waktu itu ya. Aneh bilang udah dua-duanya bener. Memang Pak, ada pendapat yang mengatakan dipegang boleh tapi nggak boleh dibawa sholat.
Ada yang mengatakan boleh dibawa sholat tapi nggak boleh dipegang. Tinggal pilih mau yang mana. Mau dibawa sholat boleh tapi nggak boleh dipegang, atau dipegang boleh tapi nggak boleh dibawa sholat. Nah, di situ dia mikir keras tuh. Iya, dia mikir keras. Lah kalau misalnya dipegang boleh tapi nggak boleh dibawa sholat, kira-kira gimana solusinya? Nah, karena bapak nanya gimana solusinya, saya kasih gimana, tiap sholat taruh di atas piring. Aneh bilang begitu. Wah, bingung nih. Nah, sehingga dengan itu dia ngomong, ya udah saya cari yang aman aja deh. Dibawa sholat boleh tapi nggak boleh dipegang. Ya udah, selesai. Akhirnya taslim deh tuh. Dia nerima, dipegang nggak boleh, tapi boleh dibawa sholat. Ketimbang ditaruh piring, dia mikirnya yang aman. Paham? Nah, inilah keawaman. Artinya itu tadi. Ternyata usut punya usut. Ini orang bilang, kami kalau wudhu ya begini, kalau naik ya begitu. Sehingga yang perlu kita pahamin apa? Ente pahamin, tadi umurnya berapa? 60 tahun. Baik, orang itu sudah wajib yang namanya sholat ketika mukallaf, akil wal balik. Nah, ketika balik dia wajib sholat. Nah, umur 60 tahun saya nggak etis, Pak. Kapan ihtilam? Mimpi basah umur berapa? Nggak etis. Karena yang namanya balik ada dua kondisi. Satu, ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, ada yang namanya balik dengan usia, yaitu 15 tahun sempurna. Kita ambil yang husnudzon, 15 tahun dia baru balik deh. 60 kurang 15 berapa? 45. Berarti 45 tahun dia sholat gak ada yang sah. Kenapa? Karena nggak tahu kira-kira fatal nggak? Fatal. Makanya pentingnya ngaji ya begitu. Kalau ngaji juga jangan ngaji kuping. Kita bukan Imam Syafi'i yang sekali dengar hafal. Kan begitu. Kita bukan A'immatul Arba yang mereka semua punya kecerdasan. Kita bukan mereka-mereka orang yang punya kejeniusan anugerah. Kita ini kadang-kadang dengerin ratusan kali masih lupa juga. Kan begitu. Kita kalau ngaji banyak lupanya, tapi kalau misalnya dengerin lagu banyak hafalnya. Nih banyak anak-anak ini nih, member-member Velocity. Wah, ada hafal semua gerakannya. Iya, luar biasa. Paham ya? Nah, maka oleh sebab itu perlu nyatet. Oh, saya mah sekarang pakai teknologi deh, HP rekam. Lah rekam mentok cuman status WA. Dibuka lagi juga jarang. Tapi kalau nyatet iseng di rumah, ada buku nih, buka tuh, ada ilmu, diamalin lagi. Paham ya? Pentingnya kita nyatet demikian, saudara. Thayyib. Itu adalah kejadian yang nyata, fatalnya orang yang ibadah tanpa ilmu. Dan ilmu itu penting, sangat penting. Ini kalau dijabarin hadisnya dan sebagainya luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang gemar duduk di majelis ilmu, maka itu orang akan dipermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menyatakan, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dibuat oleh Allah istiqomah di majelis ilmu. Tinggal kita lihat, kalau kita istiqomah, oh berarti Allah lagi sayang. Kalau kita nggak istiqomah, berarti Allah nggak sayang. Pertanyaan, mau disayang Allah apa enggak? Kalau mau ya istiqomah, selesai. Nah, kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat saja walaupun masih banyak. Setelah itu yang ketiga, wa'iyadatul marid, jenguk orang sakit. Kalau orang sakit jenguk, bukan disumpahin. Wah, kesel beb, ini orang ngutang mulu sama saya beb, sekalinya ditagi luar biasa. Pas datengnya ya Allah manis, gak pernah muji, tahu-tahu muji. Masya Allah, saat kembar tambah ganteng nih, bisa kali cepet. Nah, wah macam dah pokoknya. Ya, nama orang sekarang ya. Iya, ya tahun diri dah. Pas minjem duit luar biasa, lucu tuh orang, imut banget. Tapi pas ditagih, masya Allah, dajjal tanduknya 7. Kalau ditagih dia yang ngamuk, dia yang utang, dia ditagih dia yang ngamuk. Nah, itulah orang sekarang. Kita ini korban-korban banyak diutangin ya. Sekalinya kita tagih, masa Habib nggak ikhlas? Kan Habib ngajak enak banget dia ngomong, wes angel. Baik, begitu ya. Kalau ada orang sakit dijenguk. Nabi itu ada orang suka ngeludahin Nabi, musuh, tapi Nabi nggak nganggep musuh. Paham ya? Apa yang Nabi lakuin? Nabi punya sifat, ketika Nabi dijahati, Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Selesai. Paham ya? Jadi tidak membalas bukan berarti kalah. Tidak membalas itu hanya menunjukkan kelas Anda ada di mana. Selesai. Paham ya? Baik. Kemudian Nabi
jenguk dia, Nabi bawain makanan, Nabi pegang. Nah, sunnah kalau kita ketemu orang sakit pegang keningnya, lihat ya, hanu cek suhu gitu ya, bukan dokter tapi pura-pura aja udah, insya Allah sehat gitu aja udah, orang udah girang kan begitu. Lah ini dateng bawa-bawaan kagak, sekalinya jenguk, wah nggak lama lagi nih. Wah, orang dari sakit cemen flu bisa jadi kanker tuh. Lah orang sekarang kadang-kadang kan begitu, nakut-nakutin mulu. Sekalinya orang baru flu doang, baru flu lagi demam biasa kehujanan, sekalinya jenguk, wah nggak lama lagi, wah serangan jantung bos. Lu jangan tega-tega jadi orang ya. Deh begitu. Wa iyadatul marid. Kemudian watasyil jenazah, yang keberapa itu? Keempat, ngurusin orang mati. Ya. Kamu bisa ikut takziah, nggak bisa ikut nyolatin, nggak bisa ikut nguburin, nggak ada kata terlambat, nggak bisa ikut tahlilannya, paham ya? Yang mau tahlilan, yang nggak mau udah jangan komen deh, kan begitu. Jangan gara-gara perkara tahlilan doang, heboh kemana-mana, paham ya? Yang mau aja, kalau yang nggak mau ya udah selesai urusan, kan begitu. Toleransi lah, ya, selesai. Jenguk orang sakit, ngikutin jenazah. Kemudian apa lagi? Wasakil ma. Nah, ternyata ada apa? Malaikat Jibril pengen mengamalkan satu amalan, memberikan orang minum. Ternyata itu ibadah luar biasa loh. Nabi juga memberikan hadis tentang masalah memberikan orang minum. Sayyidina Utsman memberikan air, sedekah air, itu ada ibadah tersendiri. Sayyidina Utsman sampai beli sumurnya orang Yahudi, dibeli sama Sayyidina Utsman, diwakafkan buat orang-orang muslim. Itu menjadi ibadah yang berjalan, amal jariyah tuh. Nih masjid sanyunya rusak, beliin sanyu. Nih masjid airnya nggak keluar, benerin. Yang punya kepedulian itu menjadi amal yang luar biasa, paham ya? Masjid gak ada air, pindah masjid. Bukan orang ngasih solusi dia kagak, udah pindah masjid aja dah, begitu. Akhirnya tuh masjid setahun gak ada air, lama-lama dijual. Baik, kemudian apa yang ke-6? Wasulhi bainal itsnain. Nah, mendamaikan dua orang yang berselisih. Damein tuh, orang kalau lagi berantem didamein. Yang ke-7, apa? Wa ikramil jar wal yatim. Muliakan tetangga dan juga tamu. Memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Al jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Peduli, perhatian, memuliakan, berkasih sayang tetangga dan juga anak yatim. Tetangga maksudnya bagaimana? Ini kita diajarin, mereka orang-orang tarim, mereka punya prinsip al-jar qoblad dar, dahulukan tetangga sebelum orang rumah. Maknanya diperhatian tuh, karena Nabi juga mewanti-wanti, hati-hati, nggak sempurna iman seseorang kalau mereka masih nggak peduli dengan tetangga, ya. Man kana amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, maka muliakanlah tetangganya, ya. Memuliakan tetangga, sampai Nabi juga mengancam orang kalau bisa tidur tetangga ada yang kelaparan, hati-hati tuh. Itu termasuk dosa, paham ya? Yang enak sama tetangga. Makanya Nabi juga pernah nyuruh apa? Kalau bikin apa? Makanan berkuah, sop, marak. Itu kalau kita punya dagingnya dikit, banyakin kuahnya supaya apa? Bisa bagi-bagi ke tetangga. Kita zaman dulu masih kecil-kecil, itu saya punya orang tua sering tuh ngelakuin hal begitu. Kalau lagi masak, dibikin masakannya banyak. Kemudian kita disuruh, nih lo antar ke ustadz ini, lo antar ke ustazah ini, tuh lo antar ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Dan itu menjadi apa? Solidaritas di lingkungan, dan jadi bagus tuh. Kemudian tetangga juga jadi beban moral. Nih tetanggaannya suka ngirimin makanan, akhirnya dikirimin makanan, kita ngasih sayur asem, dikiriman baliknya luar biasa, nasi kebuli. Tuh boleh dicoba tuh. Boleh dicoba. Tapi emang ya, untung-untungan ya kalau misalnya ini tetangganya agak pikirannya agak bener dah. Kalau nggak bener ya zong, ya udah, yang penting jadi ibadah. Lu jangan ngarep gue punya ikan asin nih, gimana caranya mesti jadi sapi 1 ekor. Nggak bisa bos, wah ngadi-ngadi lu, paham ya? Kemudian yatim, masalah anak-anak yatim, kita muliain anak yatim nggak cukup dengan santunan, apalagi santunan setahun sekali Muharram, sekali nyantunin cepet lah, 2 hari habis, 3 hari kelar.
Kan begitu? Bukan itu yang dimau, tapi yang dimau kalau kita pengen perhatian sama anak yatim, mau nyantunin anak yatim, khususnya panitia-panitia Muharram nih, jangan bikin santunan, tapi bikin apa? Beasiswa buat anak yatim. Bikin yang namanya Muharram, menyantuni anak yatim dengan beasiswa. Bikin begitu. Nih anak yatim dipilih, mana anak-anak yatim, kemudian apa? Masukin ke pondok-pondok. Toh banyak pondok yang gratis buat anak yatim. Masukin ke pondok-pondok, biar dibibit tuh anak-anak, biar betul-betul dibentuk karakternya. Ketika ini anak kemudian lulus dari pondok, pulang ke kampungnya dia bisa ngajar, dia manfaat buat orang banyak, yang dapat pahala siapa? Itu orang-orang kampung tuh. Paham ya? Orang-orang kampung. Ini kadang-kadang anak yatim luar biasa. Saya baru ketemu ada anak yatim udah SMA. Batasan anak yatim itu balik. Kalau udah balik bukan anak yatim, bos. Loh, kalau misalnya udah balik masih dibilang anak yatim, loh, tahun depan Muharram isinya aki-aki aja, yatim piatu itu semua. Tanggung ente. Paham batasan anak yatim sebelum balik. Kalau udah balik bukan anak yatim. Nah, kalau nyantunin mesti yang benar. Kalau misalnya ini uang anak yatim, disantunin bukan ke anak yatim, itu di perutnya api neraka tuh. Hati-hati. Nah, paling enak begitu nyantunin anak yatim, apalagi anak yatim ya, kadang-kadang suka ngegoda. Ya, tuh anak yatim kecil-kecil tapi bandelnya luar biasa, bikin sakit kepala. Emang ujiannya begitu, paham? Masukin ke pesantren biar dididik, apalagi anak zaman sekarang. Jangan jadi yatim deh. Anak-anak kita kadang-kadang bandelnya juga luar biasa. Nih berapa banyak kan dapat kasus nih. Satu, perempuan masih SMP bawa pisau pengen nusuk ibu sama bapaknya gara-gara nggak dibeliin skincare. Ayo lo, butek-butek aja ke skincare lagi. Maksudnya bukan nggak boleh, boleh. Cuman maksudnya begini, astagfirullahaladzim, bercanda. Elah. Suka ngada-ngada emang Ustadz Kembar nih. Gak, maksud aneh begini, maksudnya begini, kita ini kebanyakan yang dipoles dohir, yang nampak, tapi masalah batin gak dipoles. Cantik jelita tapi hatinya busuk luar biasa. Betul apa enggak? Ganteng ini orang tapi akhlaknya bobrok luar biasa. Betul apa enggak? Kenapa enggak dalam hati dulu nih yang dikasih skincare? Skincare-nya apa? Yaitu tadi ngaji, taklim, dekat sama ulama. Itu skincare-nya hati. Ini kadang-kadang luar biasa, muka mulu diamplas sana, amplas sini, body kit, waduh macam-macam udah. Paham ya? Udah hati-hati, apalagi kadang-kadang orang-orang zaman sekarang belantong nilon 3 warna, muka putih, leher abu-abu monyet, kaki hitam metalik. Wah, ada yang begitu, ada. Tapi nggak masalah. Masalah visual mungkin itu stylenya dia, nanti nggak boleh komplain. Iya, mungkin stylenya dia, fashionnya dia di situ, ya nggak boleh komplain. Terserah, kalau lu pengen niru silakan, hijau, ungu, abu-abu, serah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya lebih diperhatikan hatinya. Kasih makanan hati, kasih makanan iman, karena semua sumbernya di hati. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat fisik kita. Banyak kok orang-orang ganteng tapi mereka nggak dipandang sama Allah. Tapi banyak orang-orang yang nggak ganteng tapi punya kedudukan. Contoh siapa? Maaf, Sayyidina Bilal bin Rabah. Fisik antum tahu semua bagaimana ya. Tapi lihat, beliau mengatakan apa? Kuntu bil amsi abdan wal ana sayyidan. Kemarin aku hanya seorang budak yang dihina-hina, tapi sekarang aku menjadi raja. Kenapa? Diberkati Sayyiduna Muhammad. Karena sebab aku dekat sama Rasulullah. Karena aku menjadi bagiannya Rasulullah, muadzinnya Rasulullah. Tuh, paham ya? Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang fisiknya biasa tapi punya kedudukan yang tinggi. Jadi jangan kita di sini jadi orang yang minder. Jangan kita, kalau bahasa anak Depok, introvert, apa sih namanya tuh? Ya itulah pokoknya. Maklum kita kan biasa semur jengkol ya. Kalau Ustadz Alwi sama Ustadz Adi kan biasanya stik sama spaghetti. Ngomong bahasa Inggris luar biasa. Anak-anak Mobile Legend begitu emang. Kalau kita kan masih game burik semua ya, FF, PUBG. Awas ya, awas lu main HP, gue bilangin lu biar dibawa ke barak lu. Langsung dididik militer, pulang-pulang berotot, biarin aja. Masya Allah, paham ya? Nah, artinya al-muhim seperti itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, pendidikan karakter, akhlak seseorang itu penting. Adanya di majelis ilmu. Masukin ke pondok, masukin ke majelis dan lain sebagainya, supaya karakternya terbentuk. Kita ini udah miris. Ada lagi satu anak SMP juga, bawa balok, bapaknya pengen ditimpe.
pengen dipukulin gara-gara apa? Nggak dibeliin airok. Nggak dibeliin airok. Yang di Makassar perempuan ibunya dicacak di depan rumahnya gara-gara apa? Disuruh beres-beres rumah. Kurang apa? Dan masih banyak lagi, naudzubillahimin. Ya mudah-mudahan kita bisa bentuk karakter kita bikin kita jadi orang yang bermoral, yang berakhlak. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Kita istiqomah di majelis ilmu supaya menjadi bentuk Allah cinta sama kita. Dan juga mudah-mudahan panitia-panitia Muharram bisa ngasih beasiswa anak-anak yatim masuk ke pondok-pondok pesantren ketika mereka lulus, dengan sebab wasilah dari mereka panitia, dari RT RW yang punya daripada program demikian. Mudah-mudahan jadi anak yang manfaat dunia akhirat, yang pahalanya terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau kepanjangan. Hadamini alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.